Kali ini tutorialnya sangat gampang dan mudah diterapkan karena menggunakan handphone. Jadi presentasi yang saya sajikan ini menggunakan smartphone. Bawaan alat ini ada dalam smartphone di Android-nya. Cari bagian settingan. Lalu scroll ke bawah. Temukan fitur yang namanya aksesibilitas. Jika di smartphone Anda tidak ditemukan fitur ini, maka kita bisa menginstalnya lewat Google Play Store. Masuk ke Play Store-nya, lalu temukan Accessibility Suite. Ini ejaannya teman-teman, Accessibility Suite. Pilih ini. Nah, kebetulan di smartphone saya sudah terpasang. Jika di smartphone teman-teman belum terpasang, maka pasang segera atau install. Jika sudah terpasang, kita ke bagian settingan, kita ulangi langkah tadi. Kemudian scroll ke bawah. Temukan fitur accessibility, di dalam bahasa Inggrisnya, atau aksesibilitas. Sebenarnya fitur aksesibilitas ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam pandangan. Tetapi dalam hal ini, kita akan menggunakan fitur ini untuk membacakan artikel atau paragraf dalam suatu cerita, misalnya untuk anak kita. Kita coba klik aksesibilitas. Dari semua menu yang ada ini, dari semua pilihan yang ada ini, kita fokus ke yang 3 ini ya. Dari atas, talkback, klik untuk diucapkan, dan tombol akses. Namun hanya satu sebenarnya yang kita pilih, yaitu bagian kedua ini, klik untuk diucapkan, bukan talkback, juga bukan tombol akses. Perhatikan sekali lagi, bukan talkback dan juga bukan tombol akses. Kita pilih sekarang, klik untuk diucapkan, klik. Nah, di sini ada keterangannya. Kita baca ya. Jika fitur klik untuk diucapkan aktif, ya, dengan cara mengaktifkan lewat tombol yang di atas kanan ini. Jika fitur klik untuk diucapkan aktif, Anda dapat mengetuk item tertentu di layar. Saya garis bawahi, Anda dapat mengetuk item tertentu di layar untuk mendengarnya dibacakan dengan keras. Jadi itulah fungsinya. Nah, kita balik sebentar ke halaman sebelumnya. Ini untuk membacakan bagian tertentu di layar yang kita pilih atau yang kita ketuk. Sedangkan ini bila diaktifkan akan membacakan semua action yang kita lakukan di layar smartphone. Jadi jangan pilih ini ya teman-teman, kecuali kalau kita memiliki keterbatasan di dalam melihat atau di dalam pandangan. Dan yang di bawah ini, tombol akses, jika diaktifkan, maka setelah softwarenya membacakan bagian yang kita pilih, dia akan lanjut terus. Sementara kalau kita pilih yang ini saja, maka dia hanya membacakan yang kita pilih saja. Setelah itu dia akan menunggu ketukan berikutnya. Kita lanjut ya. Jadi aktifkan, kondisinya sekarang non aktif. Aktifkan dengan menggeser ke sebelah kanan. Kita klik OK. Setelah aktif, akan muncul tanda cat seperti ini. Dia akan floating atau mengambang di layar smartphone kita. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah siap menggunakan software ini, teman-teman. Caranya adalah klik tombol ini. Kita ulangi, jangan lupa. Ini diketuk dulu atau diklik dulu. Setelah muncul seperti ini, lalu
kalimat yang di atas ini kita blok. Segera setelah itu software akan membacakan. Jika fitur klik untuk diucapkan aktif, Anda dapat mengetuk item tertentu di layar untuk mendengarnya dibacakan dengan keras. Mulai fitur klik untuk diucapkan. Kemudian, ketuk item tertentu, seperti teks atau gambar. Tarik jari di layar untuk memilih beberapa item. Ketuk tombol putar untuk mendengar semuanya di layar. Pilih teks yang muncul di dalam tampilan kamera. Sekarang kita akan mengatur cara mengganti suara yang membacakan kalimat atau paragraf. Tadi kan suaranya perempuan, kita ingin merubah menjadi suara laki-laki. Caranya adalah ke halaman tadi yang ada settingan untuk pengaktifan klik untuk diucapkan itu. Lalu scroll ke bawah, pilih bagian ini, keluaran text to speech. Kita klik. Nah, untuk mengganti jenis suaranya, pilih bagian ini, mesin Google Text to Speech. Jadi inilah softwarenya sebenarnya, yaitu mesin Google Text to Speech. Kita klik ya. Nah, ini teman-teman, pasang data suara. Kita klik ya. Nah, di sini untuk bahasa Indonesia, jika kita klik maka akan muncul berbagai macam suara. Misalnya ini ya, kita coba satu-satu ya. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Kalau saya lebih prefer atau lebih senang yang kedua ini. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itulah teman-teman cara mengganti suara. Kita balik ke posisi semula. Settingannya sudah seperti itu semua. Sekarang tiba saatnya kita akan menggunakan software ini untuk membacakan cerita untuk anak kita. Ini ada website ceritarakyat.com. Saya coba mengambil cerita ini, kebetulan teksnya sangat panjang, maka alat ini bisa membantu kita untuk membacakan teks yang kita maksud. Misalnya bagian ini ya, seorang nelayan sedang memancing ikan di sungai, dan seterusnya. Nah, jangan lupa teman-teman, ini tombol chart ini, yaitu fungsi untuk pengaktifan suara, sudah standby di sini, siap untuk digunakan. Caranya jangan lupa klik dulu. Apabila muncul tombol play seperti itu, langsung bagian kalimat yang kita inginkan seperti ini kita klik. Seorang nelayan sedang memancing ikan di sungai. Sudah lama ia menunggu di atas perahu, tapi tidak ada satupun ikan yang mau memakan umpannya. Ya, seperti itulah teman-teman cara menggunakan software bawaan Android yang berfungsi untuk membacakan artikel atau cerita untuk anak-anak kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman atau khususnya orang tua apabila dianggap perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.